Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Tapi saya takut. Apa kata guru? Ambil kertas, ditulislah di pojok kertas Allah, di pojok satu lagi Muhammad, terus dirobek, dibagi dua. Saya pegang Allah, kamu pegang Muhammad ya. Bergetar dia ngambil kertas itu, karena si kiai nulisnya dengan penuh kesyahduan, keyakinan. Jadi orang yang kenal Allah, jika dia nulis, tulisannya bercahaya, bercahaya di hati seseorang. Apa kata sang guru? Nak, pernahkah Nabi Muhammad merasa jauh dari Allah? Enggak pernah. Pernahkah seorang Muhammad berpisah dari Allah? Enggak pernah. Yaudah, ini kau ambil tulisan Muhammad, saya pegang Allah. Berangkat. Apa kata dia? Detik itu rasa takutku hilang. Dan sampai selesai dia nggak pernah ada rasa takut. Tapi nanti Bapak jangan minta begitu ke saya ya. Bawa ini dong tulisan, nggak laku. Paling-paling saya robek-robek semua ntar tulisannya. Ya. Itu kan untuk orang yang sedang panik. Yang penting itu sebenarnya bukan tulisannya, tapi kalam-kalam yang tadi. Allah dan Muhammad berpisah nggak? Enggak. Nabi Muhammad selalu bersama dengan Allah. Dah, kamu pegang nama Nabi Muhammad, ingat-ingat cinta Rasulullah, Allah tidak berpisah darimu. Ya, nggak akan berpisah dari engkau. Nah, ini dia. Karena orang ini cuma minta dituliskan doa atau kertas. Pulang dari tugas, kertasnya rusak. Galaunya muncul lagi. Tulis-tulis sendiri nggak ada efeknya, Pak. Tulis Allah, Muhammad bawa, nggak ada efeknya. Ya, karena dia kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa tulisan seorang guru berkesan di hati murid? Ternyata gurunya seorang kekasih Allah. Kalau pimpinan punya orang kepercayaan, terus orang kepercayaannya bikin surat, turun ke bawah, didengar orang kan? Ya, yang penting ada stempelnya, stempel dari pimpinan. Kalau di dunia zahir begitu, maka di alam rohani juga sama. Ini wali dapat stempel kewalian dari Rasulullah, terus nulis nama Nabi Muhammad, maka setan gak ada yang berani deket. Nah, ini ilustrasinya ya. Kita lanjut ayatnya, ayat 25. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Akar kalau dia subur, jika itu pohon rambutan, maka dia akan berbuah selalu. Pohon kurma dia berbuah selalu. Sudah lihat pohon rambutan tapi nggak berbuah? Mau kita apain, Pak? Tebang aja kan? Kira-kira begitu. Sama halnya, punya badan, punya kolbu, punya pikiran, tapi tidak punya akar tauhid, itu bisa ditebas-tebas banyak orang. Inilah yang membuat banyak orang kalah dalam menghadapi dunianya. Kalah secara mental. Itu akibat akarnya nggak kuat. Lalu ujung ayat ini mengatakan, pangkal ayat ini, tu'ti ukulaha kullahin. Kalau pohon sudah subur, maka dia berbuah teratur, bahkan setiap masa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Jika kalimat tauhid sudah berdiri di dalam diri kita, sudah tertanam, tertancap, maka buah kalimah muncul dalam mulut. Kalau dia berbicara, pembicaraannya menenangkan kolbu. Jika dia berkalam, kalamnya tidak sombong. Jika dia memandang, tidak ada pandangan keangkuhan. Itu. Kalau dia bekerja dengan tim yang baik. Dia bukan meminta sesuatu dari orang, justru dia mengeluarkan buah-buahnya untuk diberikan kepada orang. Itu pohon-pohon kan nggak pernah nuntut kita, Pak, tapi dia mengeluarkan buah terus karena di bawahnya akarnya bagus.
maka prajurit yang oke, rohaninya bagus, kolbunya bening, itu pasti kerjanya tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gampang dikatakan sih ya. Coba aja sendiri Pak. Begitulah Allah membuat perumpamaan bagi manusia ya. Nah, kalau dibalik gimana? Jika akarnya buruk, rantingnya, buahnya, daunnya nggak bagus. Jadi orang yang emang udah rusak di dalam, mau ditaruh di mana aja nggak ngefek. Orang ini rantingnya harus dipangkas dulu, terus itu akarnya dikasih pupuk yang cocok. Maka orang-orang yang nggak beres jangan dikasih jabatan dulu, tambah nggak beres. Ya, disekolahin dulu jiwanya, mentalnya, biar di dalam kolbunya itu ada tatanan yang bagus. Gitu. Kalau enggak nanti gimana? Dia nanti akan menyalahkan benalu, dia akan menyalahkan hama. Ketika dia tidak buah, dia salahkan. Kemudian ini tanah tidak subur, nggak sportif. Ini ciri-ciri orang yang akarnya tidak kuat, maka dia akan mencari kambing hitam. Ya, udah punya kawan begitu? Ada ya? Yang kelompok pertama punya juga? Ada ya? Jenis kedua ada nggak? Kalau kerja tim gagal, pasti dia nyari kambing hitam. Bener? Negara kita kan lebih begitu Pak. Kalau debat nih BNPT, Mapolri, TNI, itu saling nyala-nyalain kok masalah keamanan. Kata BNPT, Densus, kata Densus, BNPT itu seminar-seminar mulu. Kata TNI, ngurusin di Papua aja nggak beres. Kita aja yang maju kan gitu. Ya, nanti kalau begitu nggak beres, tengkar mulu. Masyarakat kan bingung. Kita mau bela yang mana nih? Kita pro yang mana? Padahal sama-sama NKRI. Nah, seharusnya akar mereka kuat, bukan saling nyalah-nyalahin gitu. Ya. Nah, di sini disebutkan kalau akarnya kurang bagus, maka hasilnya pun tidak bagus. Dia tidak lama bertahan di muka bumi. Orang-orang begitu nggak lama tahan dimanapun. Ya. Lalu di ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah mensubutkan, menetapkan, meneguhkan, menguatkan, menyuburkan orang-orang beriman dengan al-qaulis sabit, kata-kata yang kuat. Apa kata-kata yang kuat? Kata-kata yang berisikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fil hayati dunya, baik di dunia ataupun di fil akhirah, di akhirat. Nanti kalau masuk kubur ditanya pangkat nggak? Masuk kubur ditanya pangkat nggak? Udah pasti enggak. Dokter aja nggak ditanya Pak. Hafiz Qurannya nggak ditanya. Bapak sholat tadi nggak ditanya. Awal pertanyaannya apa? Man rabbuka? Kamu punya Tuhan siapa yang kamu sembah? Itu pertanyaan pertama. Seharusnya kita hidup itu mempersiapkan untuk arah sana. Nanti saya mau jawab apa nih kalau masuk ke alam kubur, itu seharusnya. Ya. Jika kita sudah dapat ilmu zikir di dunia, ilmu tauhid di dunia, nanti badan mati Pak. Badan ini kan cuma kendaraan. Badan berpulang ke tanah, ruh kita tetap melanjutkan perjalanan. Jika di dunia sudah dapat kalimah la ilaha illallah, masuk ke alam akhirat kalimah itu nggak kebawa ke dalam kubur, ke tanah, dia terus. Itulah nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari para malaikat Munkar dan Nakir. Oleh saya berdoa semoga pilar-pilar negara ini betul-betul kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan qaulus sabit ya, kalimah thayyibah la ilaha illallah menjadi makanan hariannya ya. Jadikan wirid, dibaca di kolbu.
ada hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Tapi ini benteng bukan benteng tembok. Ini benteng dari virus-virus selain Allah. Maka siapa yang sering menanam kalimat tauhid la ilaha illallah dengan teknik yang benar, sama seperti orang lagi perang, dia membuat penghalang benteng yang sangat tangguh, yang sangat kokoh. Saya sering mencontohkan teman-teman kita yang rajin sholat itu ketika pandemi was-was juga nggak? Ya, yang paling lucu prajurit kok sama pandemi was-was. Gimana mau ketemu musuh fisik? Ya, kita sih waspada, iya, was-was nggak boleh. Paling kalau udah kena, Pak. Bapak ini kalau kena diisolasi, isolasinya di tempat di ruangan sendiri, wah ya salam. Kalau tidak pernah tertancap kalimat Allah di dalam kalbu, siap-siap stres. Meninggalnya bukan karena covidnya, tapi karena stres. Kalau dokter bilang komorbid itu jantung, gula, apa gitu. Kalau bagi saya, komorbid terparah itu stres. Kenapa dia stres? Dia tertekan. Ketika ditekan, dia nggak tahu cara keluar dari tekanan atau tidak bisa melawan tekanan itu. Cara menghabisi tekanan itu cuma la ilaha. Lalu apa sebenarnya makna la ilaha illallah? Nah, ini oleh-olehnya. Tapi talqinnya belum, Pak, ya, nanti. Talqinnya harus betul-betul diminta dari hati. La ilaha illallah itu maknanya banyak. Pertama, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna pertama. Dalam membaca ini ada dua jenis hamba, satu munafik, satu mukmin. Yang munafik lain di mulut, lain di hati. Mulutnya baca la ilaha illallah, qalbunya melayang-layang. Itu munafik itu namanya. Maka supaya kita gak munafik, baca la ilaha illallah, maknai tiada yang aku sembah kecuali Allah. Tapi kalimat ini garing. Coba aja Pak, garing itu pasti. Rasanya tuh nggak ada. Nah, ada yang sudah ada punya rasa. Itu lafaz kedua. Nah, dua makna aja. La ilaha illallah berarti la fa'ila Allah. Tiada yang berbuat, yang berkuasa, yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Saya sering mengilustrasikan, Bapak ini kan dulu waktu awal masuk kan badannya keren-keren, Pak, ya. Sekarang masih ada yang keren sih, keren dengan perut kelebihan, ya. Bisa nahan nggak Pak perut maju gitu? Nggak bisa kita. Dulu Bapak masuk nggak ada uban, sekarang udah ada uban kan? Bisa nggak nahan satu rambut nggak tumbuh, uban nggak tumbuh, bisa nggak? Jadi setinggi-tinggi pangkat Bapak ini tetap nggak bisa nahan satu uban. Terus kita hebatnya apa dong? Apa hebatnya kita kalau satu uban pun nggak bisa nahan? Ini jidatnya kan udah mulai keriput-keriput nih, nggak bisa nahan kan Pak? Itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebatnya kita apa gitu? Nah, inilah makna la ilaha illallah. Tiada yang menumbuhkan satu rambut, yang mengatur semua di dalam badanku kecuali hanya Allah. Bahwa itu, rasakan itu. Nah, untuk latihan awal-awal ini oleh-oleh Pak. Coba amalkan pagi 100, sore 100 ya. Kalau sudah ditalkin nanti polanya beda lagi. Talkin zikir, bimbingan zikir, nanti polanya beda lagi. Tapi saya berharap setiap kita ini punya pegangan. Latihan la ilaha illallah tiap pagi sama sore. Pagi sore aja rajin. Kok bisa kerja rajin tapi zikir gak rajin? Saya mau tanya nih Pak, ini pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita kalau ada tanya jawab. Kalau orang kerja tapi gak masuk-masuk, gak melaksanakan tugasnya, gajinya dipotong gak? Bisa-bisa dipecat, benar gak?
Allah kasih tugas, tugasmu menyembahku, berzikir kepadaku. Kita pengen dapat hasil dari zikir, tapi tidak pernah konsisten berzikir. Nanti ada hasilnya nggak? Kita supaya dapat gaji, kita berangkat pagi pulang sore. Kenapa? Untuk mendapatkan rahasia kalimat Allah, tidak pernah melakukan mulai dari pagi sampai sore. Tidak pernah kan? Saya yakin nih belum ada di antara kita kecuali 1-2 orang yang belajar latihan zikir dari pagi sampai sore nggak berhenti-berhenti. Belum ada, mungkin 1-2 aja, dan itu susah ya. Apalagi Bapak ini alasannya kan tugas. Emang kita nggak tugas? Sebab kita kan tugas, Pak. Beda-beda tempat aja. Sibuk, kita semua sibuk. Nggak sibuk dengan orang, sibuk sama diri sendiri. Nggak sibuk dengan sehat, sibuk dengan sakitnya sendiri. Kita semua sibuk kok. Allah ngomong, ya lazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang beriman, zikir banyak-banyak. Di depan saya beriman semua nih. Beriman. Berapa zikir terbanyak yang pernah Bapak baca? Sekali duduk 100. Minimalis Pak ya. Kalau zikir paket ekonomi, kalau gaji maunya paket apa? Terus gimana mau dapat kematangan rohani? Bagaimana caranya? Orang cuma zikir, paling lama duduk 3-3 udah pikir, aduh, udah 3-3 nih, kapan nyampe 100 nih ya. Coba Bapak kerja digituin. Bapak kerja nih, ada atasan. Kita kerja, wah kapan selesainya nih? Diapain Pak biasanya kalau ada bawahan begitu? Suruh push up ya? Dibentak-bentak paling. Allah kan gak suka bentak. Allah itu penyayang, pengasih. Dimaklumi sama Allah, ditunggu kapan kamu punya waktu. Maka karena Bapak Ibu ini sibuk, coba kalau zikir dimulai dari yang dikit-dikit. Tapi tenang, di akhir zaman ini ada zikir dibaca sekali tapi sama kayak sepenuh bumi. Dibaca sekali sama kayak selangit dan bumi. Tapi harus mengerti dulu rahasianya, baru bisa dapat rahasia itu. Ya. Dengan demikian, saya berharap meminta kepada Allah semoga saya dan kita semua termasuk hamba beriman yang banyak berzikir. Ciri munafik cuma satu, yang paling jelas, la yazkurunallaha illa qalila. Tidak zikir kecuali sedikit. Maka kebalikannya ciri orang beriman, dia zikir tapi banyak, gitu, ya. Barangkali itu Pak, ada yang mau didiskusikan, tanya jawab, apa cukup? Oke. Salam. Kita diperintahkan untuk memperbaiki iman dengan banyak kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, kemudian yang kedua, implementasi apa? Katakanlah kita berbuat apa yang kita bisa menguatkan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. La ilaha illallah ini kan keluarnya dari qalbu Rasul, ditransfer ke sahabat lewat lisan. Maka di zaman Rasulullah, Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan menang. Ini keluar lagi rame-rame. Tapi untuk orang-orang spesial seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ini orang cerdas. Pengen dekat kepada Allah tapi cara paling gampang. Gak pengen cara-cara berat. Kalau suruh puasa Daud kan repot Pak. Saya mau puasa Daud. Sayyidina Ali datang ke Nabi nanya, wahai Rasulullah, tunjukkan aku, bimbinglah aku cara mendekat kepada Allah tapi cepat, nggak ribet, nggak muter-muter, nggak kebanyakan wirid. Kan nggak mau kan kebanyakan wirid kan? Pada sok sibuk semua. Tapi sedikit dia melejit, kalau dibaca sedikit di sisi Allah banyak. Ini permintaan Sayyidina Ali. Beliau berjasa memberikan pertanyaan itu kepada Rasulullah untuk kita semua. Apa kata Nabi? Oh mudah Ali, engkau berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya mohon maaf nih, antazkurullaha zikran katsiran, engkau banyak zikir. Sayyidina Ali ngomong, ya Rasulullah, kalau itu saya juga tahu. Yang enggak saya tahu,
Jadi sahabat-sahabat ini kadang-kadang memang ngeyel juga kalau minta ke Rasul ya. Sesekali kita boleh gitu sama guru. Kalau itu saya udah tahu Pak Kiai, yang Pak Kiai punya gitu, yang Pak Kiai pakai gitu. Kata Sayyidina Ali, yang lebih aplikatif wahai Rasulullah. Nabi diam sejenak lalu manggil, "Ya Ali sini." Ini teknik. Nah, teknik ini cuma dalam talqin, tapi saya ceritakan aja. Pejamkan matamu, ikuti aku. Maka Nabi membacakan kalimat la ilaha illallah 3 kali, Sayyidina Ali ikut membacanya 3 kali. Ini yang baca Rasulullah loh. Saya mau kasih perbandingan, ini kan 3 kali, diikutin 3 kali. Mau ngasih perbandingan, ada orang udah menghunuskan pedang kepada Rasulullah, menghunuskan pedang Pak. Terus orang itu bilang, siapa yang menjagamu dari pedangku? Jawaban Nabi apa? Allah. Langsung dia kemudian yang tadinya kenceng agak lemas. Siapa? Allah. Hampir lepas. Siapa? Yang ketiga dibaca Allah, orangnya pingsan. Pingsan langsung Pak. Tapi pingsannya kayak orang kena tabok, sadar lagi, habis jatuh bangun lagi. Habis itu dia pegang tangan Nabi, dia syahadat. Saksikan aku bersyahadat kepada engkau. Jadi Nabi kalau baca nama Allah udah sama kayak pedang. Nabi kalau baca nama Allah udah sama kayak tembakan. Allah des gitu langsung. Kalimah ini cuma Allah sekali. Ke Sayyidina Ali dikasih la ilaha illallah, lebih dahsyat lagi 3 kali. Maka Sayyidina Ali itu pendekar, jawara, panglima yang tak terkalahkan di medan juang. Siapa yang perang dengan Ali pasti menang. Sayyidina Ali itu. Kenapa? Masuk energi la ilaha illallah di dalam dirinya. Inilah yang membuat Sayyidina Ali ini dikenal oleh kalangan orang debus, ilmu mereka dari Sayyidina Ali. Loh, kapan Sayyidina Ali ngajarin debus? Beliau itu hanya bersama dengan Allah yang Maha Sakti. Ali mah nggak debus. Buktinya waktu perang dulu pernah beliau luka, ketancap di punggungnya itu 3 panah. Pernah terjadi. Maksudnya gimana? Sayyidina Ali meminta kepada ahlinya, yaitu Rasulullah, kedahsyatan kalimat la ilaha illallah. Jadi harus diminta ke ahlinya Pak. Diminta, dipelajari. Ilmu ini nggak ada di pesantren, kecuali pesantren yang mengajarkan talqin zikir. Nggak ada di kampus IAIN. Walaupun di antara bapak ini ada perwira dari sarjana, mungkin SAG kali ya, sarjana alam gaib. Itu nggak dipelajari di kampus. Saya kan di kampus dari S1 sampai S3, nggak dipelajari kok. Yang dipelajari cuma teori, prakteknya nggak ada. Ya samalah kayak orang latihan perang, tapi belajarnya cuma di kelas, nggak pernah masuk ke hutan, nggak pernah ketemu musuh. Oh kalau ada perang, dia komentarnya kenceng, pas ketemu musuh ciut. Sama lah kira-kira begitu. Itu kelompok munafik begitu Pak. Ya. Dan sekarang kelompok munafik itu banyak. Gitu Pak ya. Jadi minta ke ahlinya. Jangan minta ke salah orang. Ada lagi? Oke. Saya sering di media sosial menyikapi, saya menanyakan kolbu adalah tempat yang paling setan pun tidak akan masuk dengan dia. Ya. Nah, pertanda zikir la ilaha illallah tersebut, kalau misalkan seseorang cinta sama Allah pasti akan bilang seperti itu menurut. Oke. Bagaimana pertandanya seseorang tersebut sudah merasakan zikir la ilaha illallah terhadap dirinya itu? Baik. Wah ini langsung nohok nih ya. Langsung nyodok Pak ya. Betul, ini mukadimah yang bagus. Kolbu, ini kajian kitab Awarif namanya. Mungkin Bapak ikut nonton. Kolbu itu tidak pernah bisa dimasuki oleh syaitan. Ini hebatnya kolbu. Tapi kolbu bisa dimasuki oleh dunia dan wanita dan tahta. Plus harta udah gitu. Oh itu bisa masuk Pak.
Setan nggak bisa masuk. Maka setan itu mesti meracuni si wanita di kolbu kita, meracuni harta ya di kolbu kita, dan dia meracuni tahta itu. Ini kemudian 3 ini yang sudah diracuni sama dia, yang akan merusak kolbu. Dia nggak pernah bisa masuk, karena kolbu itu adalah singgasana Allah, dan Allah tidak izinkan syaitan untuk masuk ke dalamnya. Dulu sebelum Nabi Adam dicipta, Iblis itu minta izin kepada Allah, ya Rabb, izin dong mau menguasai kolbu manusia. Marahlah Allah dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, al-kibriya uridai, yang boleh sombong itu cuma aku, kamu tidak boleh sombong. Mau coba-coba nguasain kolbu hambaku, itu tempat aku memandang, tempat aku bersemayam, kira-kira begitu. Bersemayam jangan diartikan Allah menempati ya. Allah itu kalau mandang ke kolbu. Apa ciri-cirinya? Kalimah sudah masuk ke dalam kolbu. Nah, kira-kira gini Pak, Bapak punya anak, Bapak pengen anaknya pinter. Sederhananya gini, kalau saya sebagai guru, saya senang sekali anak saya kalau hafal Quran atau baca-baca kitab. Kita intiplah dia lagi baca Quran, ternyata dia hafal Quran tanpa melihat, dan hafalannya banyak. Saya girang, padahal saya ngintip. Atau Bapak ini senang seorang perempuan, kan sekarang ada aplikasi cara melihat orang yang mengunjungi akunmu. Nah, pas kita cek, wih ada dia, kita senang dia mengakses nama kita, gitu ya. Saya nggak tahu caranya Pak, tapi teman saya bilang itu ada caranya. Bener Cung? Aman Cung, Muhammad Ramdhani. Ntar lagi Ramadan. Ketika saya senang nama saya di search sama orang, akun saya dikunjungi orang, Allah itu punya akun di kolbu. Kalau akunnya ini dikunjungi, kita sebut nama Allah di kolbu, Allah senang. Jika Allah senang, kolbunya bergetar Pak. Kalau kolbunya udah bergetar, dia ikut bahagia, senang. Badan kita ini kenapa sakit-sakitan? Karena kurang gerak. Kolbu kalau kurang bergerak dengan kalimah Allah, dia juga sakit-sakitan. Maka gerakkan kolbu dengan nama Allah. Itulah makna ayat surat Al-Anfal ayat 2. Iza zukirallah wajilat qulubu. Jika disebut nama Allah, kolbu bergerak, bergetar. Ustadz nggak tahu zikir kolbu, keras hatinya. Kiai nggak ngerti zikir kolbu, jadi ustadz yang sangat kasar. Jadi saya kalau ngedetek orang ceramah itu gampang aja. Apa yang dia ceramahkan, bagaimana cara dia menyampaikan. Kalam yang sama disampaikan orang berbeda, lain loh keluarnya. Benar nggak? Karena memang gelas yang isinya air bening keluarnya bening, isinya kopi keluarnya hitam. Nggak bisa dibuat-buat, mau dipoles pakai serban kayak tasbih 1000 kali panjangnya, tapi di kolbunya nggak ada nama Allah Rahman Rahim, nggak akan pernah keluar kata kasih sayang. Nyari lawan mulu, ya. Kira-kira gitu Pak ya, nyambung, dapat analognya. Seneng namanya dicari-cari sama seorang perempuan yang kita suka. Begitu juga Allah senang kalau namanya di search di sini. Ini kabar gembiranya. Smartphone yang kita punya itu sebenarnya adalah replika dari kolbu. Sayangnya kita bisa main smartphone tapi nggak bisa memainkan kolbu. Kalau Bapak bisa main handphone, Bapak bisa nelpon orang kan? Kalau bisa main kolbu, kita bisa nelpon hati orang Pak. Telepati kalau orang dulu namanya. Dulu cuma terjadi ibu kalau dia sayang sama anaknya, dia tahu anaknya sakit, anaknya tabrakan, lu ngerti ibu. Karena ibu ini punya koneksi kepada kolbu anak. Kenapa ibu punya koneksi? Karena ada rasa sayang. Yang punya koneksi mesti ada sayang dan cinta. Maka sering-sering kirim Fatihah kepada guru, kepada kekasih. Bapak ini kan sebagian jauh dari istri dan anak, bacain Fatihah untuk istri dan anak. Karena tugas ya, untuk mengabdi ke negara.
Kalau ngabdi ini bukan bagian dari ibadah, udah berapa tahun nih buang-buang umur, ya nggak? Maka Bapak ini harus menjadikan ngabdi ke negara bagian dari ibadah. Itu udah sama kayak saya sholat 1000 sehari, Pak. Bapak masuk kerja sehari, saya sholat mulu nggak berhenti, itu sama. Tapi niatnya harus karena ingin menjaga negeri ini. Ya dipotong-potong dikit tunjangannya karena pandemi, ya ridho-ridho aja lah ya. Tapi saya dengar nih belum ada potongan ya. Oh, di banyak kantor sudah banyak, Pak, dipotong. Paling pangkas-pangkas program paling ya. Kita ridho aja kepada Allah, karena ini ibadah. Ibadah ini kan suka-suka Allah. Kalau giliran senang ya senang, kita syukur. Kalau enggak ya kita sabar. Yang paling enak itu bukan syukur dan sabar. Sabar kita nggak kuat lama-lama. Yang paling enak itu ikhlas dan ridho. Tulus saja kepada Allah, sabar kepada yang Dia kasih, munculkan rasa tulus. Hilang bebannya, Pak. Bapak kerja nih diperintah sama atasan, sabar, beban. Tapi kalau tulus saya terima dengan kondisi saya hari ini, langsung kerjanya bahagia itu. Ya, tugas-tugasnya akan dikerjakan dengan penuh senang hati. Sholat kenal Allah, beda dengan sholat nggak kenal Allah. Seperti Bapak ini dulu mau ketemuan dengan cewek cantik, karena udah kenal dia, janjian, semangat, apa aja disiapin, kalau perlu datang sebelum jamnya. Udah datang, dia telat 5 menit, rasanya 5 jam. Kamu kok lama sih gitu ya? Karena menunggu itu mah gak enak, Pak ya. Coba, dulu masa-masa naik angkot, masih ingat gak? Naik angkot samping kita udah jual, baunya bau minyak orang tua tuh ya. Jorok, makan lagi di samping kita. 5 menit di atas angkot, rasanya kayak 5 jam. Sama. Maka rasa di dalam itu bergantung kepada cinta. Bapak ini sudah lama bekerja, kalau cinta pasti rasanya sebentar. Kalau enggak ya pengen keluar mulu bawaannya. Ya. Ya, bener ya? Pengen keluar enggak? Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Ini terima kasih nih udah disediain. Enak, Pak. Semoga pengurus diberkahi oleh Allah, yang hadir dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, negeri ini tambah makmur, negeri ini tambah diridhai Allah, keamanan Allah beri untuk negeri ini dan yang mengurusi negeri ini dan rakyatnya semua. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Bismillah. Ya, siratal